Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel M Sabri TV? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial kembali tentang bagaimana cara mengubah skripsi menjadi artikel jurnal ilmiah. Ini terutama eh, diperuntukkan buat mahasiswa ya, para mahasiswa yang mendapatkan tugas untuk mengubah skripsinya menjadi artikel ilmiah ataupun jurnal ya. Oke, langsung saja ke caranya ya, buat teman-teman. Jadi, pertama perlu diketahui bahwa unsur artikel ilmiah ya, dalam artikel jurnal itu ada judul, kemudian identitas penulisnya, setelah itu ada abstrak, pendahuluan, kemudian metode ya, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Itu yang ada dalam artikel ataupun jurnal ilmiah. Teman-teman mahasiswa kalau mau nulis jurnal, merubah dari skripsinya, maka pertama-tama silahkan download dulu template jurnal ilmiah yang menjadi tujuan untuk menerbitkan artikel tersebut ya. Jadi cari dulu website penerbit jurnalnya. Biasanya di situ ada template-nya yang bisa di-download kan. Kemudian silahkan diikuti eh, template yang ada ya, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh editor di website jurnal tersebut. Tapi pada umumnya ya isinya 6 hal ini ya yang harus ada. Judul, identitas, abstrak, pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Seperti itu. Oke, langsung saja memasuki yang pertama, bagian judul ya. Jadi di bagian skripsi yang diambil itu, ya, judul skripsi perlu diubah dan disesuaikan dengan judul artikel jurnal. Cara paling mudah, ya paling sederhana, dengan membuang nama lembaga dan tahun pelajarannya. Ya. Jadi, misalnya dalam contoh ini, ada judul skripsi misalnya implementasi pengembangan kurikulum madrasah bertaraf internasional di MA Mambaul Farah Tambilung Tambak Bawean misalnya. Maka judul skripsinya cukup dituliskan implementasi pengembangan kurikulum bertaraf internasional di madrasah. Nah, seperti itu. Jadi tanpa menyebutkan lagi nama lembaganya, juga alamatnya, atau bahkan misalkan ada tahun pelajarannya juga tidak perlu disebutkan kembali. Ya, itu judul artikel. Nah, eh, dalam judul artikel jurnal ilmiah itu ya, ini tentu berbeda dengan judul skripsi, di mana judul artikel harus menarik dan singkat saja ya, maksimal 15 kata. Itu pada umumnya. Ada juga yang membolehkan 20 kata ya. Lagi-lagi mengikuti ataupun eh, aturan yang ada di template website jurnal yang menjadi tujuan terbit jurnal kita itu nanti ya. Jadi umumnya maksimal 15 kata saja. Jadi judulnya mesti harus dirubah dari judul skripsi kita menjadi artikel, lebih simpel, lebih menarik, tentu boleh berbeda dengan judul asli skripsinya ya. Oke, dilanjutkan yang kedua ya. Jadi di bawah judul, itu di artikel jurnal, ada identitas penulis. Nah, yang diambil dari skripsi ya tentu saja nama penulis, kemudian nama lembaganya atau kampusnya ya, seperti itu. Di artikel ilmiah, itu tidak cukup dua itu saja ya, tetapi ditambahkan ada penulis, lembaga ataupun nama instansi kampus ya, kemudian email itu umumnya tiga itu ya.
tiga unsur ini, penulis, kemudian di bawahnya nama kampusnya, kemudian emailnya. Ada juga yang ditulis untuk bagian nama kampus ini lengkap, termasuk prodinya ya. Prodi apa, kemudian nama kampusnya apa, seperti itu. Kemudian email. Tapi kadang ada juga template jurnal ya. Jurnal itu yang meminta penulis untuk memasukkan alamat lengkap penulisnya ya. Ada yang meminta alamat penulisnya, ada juga yang minta alamat instansi ataupun lembaga kampusnya ya. Ada juga yang meminta nomor HP. Nah, kalau memang di template itu diminta, ya seperti nomor HP ataupun alamatnya, ya kita tulis saja sesuai dengan permintaan ataupun yang berlaku di website jurnal tujuan. Seperti itu, teman-teman. Oke, berikutnya saya singkat-singkat saja ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, baik. Berikutnya adalah abstrak. Jadi, abstrak artikel jurnal itu lebih ringkas daripada abstraknya skripsi. Jadi nanti diringkas kembali apabila abstrak skripsi kalian ya, teman-teman mahasiswa ini terlalu panjang. Jadi untuk abstrak jurnal itu cukup 150 sampai 200 kata saja ya. 150 sampai 200 kata. Walaupun kadang ada juga jurnal yang membolehkan maksimalnya 250 kata. Ya di antara itulah. Jadi dibuat simpel saja ya. Abstrak artikel jurnal di sana memuat tentang masalahnya ya, masalah akademiknya apa, kemudian tujuan daripada penelitiannya apa, metodenya bagaimana, dan hasil ya. Itu di abstrak. Kemudian di bawah abstrak itu tentu memuat kata kunci ataupun keyword ya. Kata kunci ini merupakan kata-kata konseptual ya berjumlah sekitar 3 kata atau maksimal 5 kata. Itu yang diperbolehkan ya. Nah, di bagian skripsi yang diambil tentu saja abstrak skripsi ya perlu diringkas sesuai ketentuan artikel jurnal. Kemudian kata kunci boleh sama dengan yang ada di skripsi, seperti itu ya. Kata kunci yang di skripsi apa, kemudian kita tuliskan kembali di jurnalnya, seperti itu. Setelah abstrak, abstraknya selesai, kemudian di berikutnya adalah di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan itu dalam jurnal ilmiah, pertama memuat masalah ya, fenomena yang ada yang hendak dikaji sesuai dengan judul artikel. Itu bisa 1 sampai 3 paragraf saja. Kemudian, selain memuat masalahnya apa ya, tentu masalah akademiknya, masalah yang ada teorinya seperti itu. Kemudian bagian skripsi yang diambil adalah pertama dari latar belakang tentunya ya, di latar belakang atau konteks penelitian yang ada di skripsi. Nah, sebaiknya langsung memunculkan data atau angka-angka jika ada, atau pendapat pakar yang relevan dengan masalah tersebut, serta harus mencantumkan referensi. Kemudian berikutnya, untuk tinjauan pustaka itu bisa diambil dari bab 2 ya. Bab 2 biasanya landasan teori ataupun kajian teori, kajian pustaka ya. Kajian terdahulu yang ada di skripsi. Namun harus disampaikan dengan ringkas saja. Jangan sama seperti yang ada di skripsi, nanti terlalu panjang. Kemudian kajian terdahulu sebaiknya tidak hanya memuat skripsi, tapi juga kajian-kajian terdahulu yang berupa artikel jurnal ilmiah. Jadi umumnya kalau di skripsi itu mungkin kajian terdahulunya itu diambil dari skripsi-skripsi sebelumnya ya. Tapi untuk berikutnya ketika dijadikan jurnal ilmiah, maka perlu juga mengambil kajian terdahulu yang dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Nanti teman-teman bisa cari jurnal ilmiah di Google Scholar, ya kan, dan lain sebagainya, termasuk di Scopus dan sebagainya. Caranya ada di video-video saya sebelumnya. Oke, berikutnya memuat kekurangan dan sekaligus menunjukkan perbedaan. Nah, itu diambil dari kajian terdahulu yang biasanya diskripsikan kita mencantumkan persamaan, kemudian dan perbedaannya apa dengan
eh, penelitian terdahulu ya. Bedanya apa antara penelitian kita sekarang, kemudian yang sehingga itu menjadi menarik dan memang benar-benar berbeda ya. Ada novelty ataupun kebaruan daripada penelitian kita yang sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Itu yang diambil dari kajian terdahulu. Berikutnya, di pendahuluan artikel ilmiah ini memuat tujuan. Nah, itu bisa diambil dari tujuan dan manfaat penelitian yang ada di skripsi ya. Itu biasanya di bab 1 masih ya. Untuk tujuan, manfaat penelitian. Tentu ditulis saja secara ringkas, tidak perlu panjang lebar seperti yang ada di skripsi. Kalau di skripsi biasanya kan ditulis juga nama lembaga objek penelitiannya. Kemudian di artikel jurnal ilmiah itu tidak perlu lagi seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk pendahuluan ya. Untuk berikutnya setelah pendahuluan ada metode. Nah, metode yang disampaikan dalam artikel jurnal itu harus padat dan ringkas, teman-teman. Mungkin kalau di metode yang ada di skripsi itu ya, di bab 3 metode penelitian itu kadang sampai 20 halaman ya kan. Ketika dijadikan jurnal ilmiah tentu harus diringkas saja ya, secara padat disampaikan di artikel jurnalnya. Jadi metode ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis datanya. Tidak perlu disampaikan panjang lebar seperti itu. Jadi harus ringkas ya, tidak perlu diuraikan panjang, tidak usah diuraikan panjang lebar, kemudian tidak memerlukan banyak referensi. Kalaupun mau dicantumkan cukup 1-2 saja, tidak perlu dicantumkan atau bahkan tidak mencantumkan referensi untuk di bagian metode ini tidak masalah juga ya, seperti itu. Kalau di skripsi biasanya tentu harus mencantumkan referensinya untuk metode. Tapi kalau di jurnal ilmiah itu boleh tidak dicantumkan untuk referensi metodenya seperti itu ya, teman-teman. Jadi dibuat ringkas saja itu di bagian metode. Oke, berikutnya adalah pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Jadi di artikel ilmiah itu hasil dan pembahasan memuat deskripsi hasil temuan penelitian, interpretasi dan diskusi atau dialog dengan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya. Itu di jurnal ilmiah. Kemudian di bagian ini dapat dibagi menjadi sub pembahasan. Adapun sub pembahasan itu disesuaikan dengan jumlah fokus kajian teman-teman mahasiswa ya. Jadi jumlah fokus kajiannya berapa, kemudian dibagilah sub-sub pembahasannya ya. Jadi hasil dan pembahasan di artikel jurnal ilmiah ini merupakan mendialogkan antara hasil dengan teori yang ada ya seperti itu. Nah, itu bisa diambil dari bab 4 ya. Di skripsinya di bab 4 bagian sub D itu ada pembahasan biasanya ya. Kemudian jika memang di sub D itu terlalu ringkas di bagian pembahasan, maka bisa juga ditambahkan di bagian sub B dan C yang memuat tentang paparan data dan temuan penelitian ya. Itu bisa ngambil dari situ ya, seperti data wawancara, observasi, dan dokumentasi ya kan. Tetapi cukup mengambil data yang memang benar-benar dibutuhkan saja ya, benar-benar penting seperti itu. Tidak mencantumkan semuanya. Sehingga misalnya di bagian skripsi bab 4 itu bisa sampai 30 halaman ya kan. Kemudian dimasukkan jurnal ilmiah ya bisa hanya menjadi 5 halaman saja semacam itu ya. Itu untuk hasil dan pembahasan. Kita ambil dari bab 4 utamanya di sub D, tentu harus diringkas kembali, harus lebih padat lagi ya, tidak kopas 100% dari skripsi menjadi hasil dan pembahasan di jurnal ilmiah. Tidak demikian teman-teman ya. Oke, kemudian berikutnya setelah hasil dan pembahasan adalah kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu tentu di jurnal ilmiah harus menjawab fokus kajiannya ya. Fokus kajian teman-teman mahasiswa itu tentang apa, membahas apa. Maka di kesimpulannya langsung saja to the point membahas itu ya.
Jadi cukup satu paragraf. Kesimpulan di jurnal ilmiah tidak perlu panjang-panjang lagi ya, satu paragraf cukup. Kemudian bagian skripsi yang diambil ya tentu saja diambil dari kesimpulan skripsinya. Jika kesimpulan skripsinya terlalu panjang, maka perlu diringkas, dipadatkan ya, diambil poin-poinnya saja yang sehingga nanti bisa menjadi satu paragraf. Nah, kemudian jika di sistematika artikel ataupun di template-nya itu diharuskan untuk menyampaikan saran, maka tinggal teman-teman mahasiswa mengambil saran yang ada di skripsi ya. Tentu saja sama seperti kesimpulannya ya harus ringkas saja. Jadi kalau misalnya di skripsi sarannya sampai 3, ya di jurnal diringkas menjadi satu paragraf saja, itu sarannya ya. Oke, itu kesimpulan dan yang terakhir daftar pustaka ya teman-teman. Jadi di bagian akhir dari jurnal ilmiah ada daftar pustaka ya. Kemudian daftar pustaka ini poinnya harus memang benar-benar dikutip ya. Jadi jangan sampai memasukkan daftar pustaka sementara di apa namanya di pembahasannya maupun di pendahuluannya memang tidak dikutip seperti itu ya. Jadi apapun yang disampaikan di daftar pustaka memang harus benar-benar datanya dikutip di badan jurnalnya seperti itu ya. Kemudian jurnal ilmiah sekarang sudah hampir ya mayoritas lah itu mengharuskan menggunakan reference manager ya. Reference manager bisa Mendeley, bisa Zotero ataupun lainnya ya. Sesuai ketentuan di artikel jurnal ilmiahnya di template-nya itu. Tapi yang paling umum ya menggunakan Mendeley dengan Zotero itu ya. Kemudian yang ketiga ya, tidak boleh mencantumkan daftar pustaka yang tidak dikutip. Jangan mengada-ngada tidak dikutip, tapi di daftar pustakanya dicantumkan. Nah, jangan seperti itu ya. Kemudian sebaiknya memuat minimal 20 daftar pustaka, itu di jurnal. Tapi kadang saya juga melihat ada jurnal yang daftar pustakanya hanya 10, kadang yang lebih ringkas dari itu ada itu ya, hanya 5 seperti itu. Nah, idealnya bagaimana? Ya agar keilmuan itu apa namanya? Luas ya kan, wawasannya tampak luas, maka harus mengutip dari banyak rujukan ya. Setidaknya ada 20 daftar pustaka. Itu presentasinya 30% dari buku, kemudian 70% dari jurnal ilmiah yang ada. Lah, yang terbitnya itu maksimal 10 tahun terakhir. Ya tentu saja kecuali kitab suci ya, kitab suci, undang-undang ataupun buku-buku yang berisi grand teori itu yang umurnya sudah puluhan tahun. Nah, itu boleh ya. Kemudian di bagian skripsinya tentu saja kita mengambil bagian skripsi di daftar pustaka ya. Kemudian tidak perlu memasukkan semua daftar pustaka yang ada di skripsi. Kalau memang itu tidak dikutip lagi di artikel jurnalnya. Lagi-lagi bahwa yang dimasukkan dalam daftar pustaka adalah yang dikutip di badan jurnalnya itu ya. Mulai dari pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan itu tadi ya. Oke, kemudian di antara daftar pustaka itu sebaiknya terdapat artikel-artikel dari jurnal ilmiah, utamanya untuk mahasiswa Setaya Senjufri ya, diutamakan untuk mengutip karya dosen-dosen yang ada di Setaya Senjufri, seperti itu. Jadi mensitasi tulisan-tulisan dosennya, seperti itu. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup ya untuk hal-hal yang mungkin kurang dapat dipahami bisa didiskusikan di kolom komentar di deskripsi di kolom komentar video ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk yang pertama gabung di channel saya, silahkan subscribe ya. Semoga yang sudah subscribe panjang umur dan murah rezekinya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial terbaru dari channel saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.